Selamat datang di channel saya Elsa Ari. Di sini kita akan bahas tentang reaksi pembatas. Nah, sebelum kita bahas reaksi pembatas, maka kalian boleh subscribe dulu, kemudian like, kemudian juga tinggalkan komen ya di bawah, serta juga kalian nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa belajar dimanapun kita berada. Nah, sebelum masuk ke reaksi pembatas, kita yang pertama kali mesti harus tahu itu adalah reaksi pembatas itu apa. Nah, apa sih reaksi pembatas? Jadi, reaksi pembatas itu adalah suatu reaksi, suatu zat yang habis bereaksi, yang setelah reaksi dia itu habis terlebih dahulu. Nah, itu namanya adalah reaksi pembatas. Oke ya, langsung aja biar lebih gampang memahami reaksi pembatas itu seperti apa. Saya langsung masuk ke pelatihan. Di sini terdapat soal. Sebanyak 4 gram gas hidrogen direaksikan dengan 64 gram gas oksigen dengan reaksi berikut 2H2 plus O2 menjadi 2H2O atau air, uap air. Nah, yang pertama tentukan zat yang berperan sebagai reaksi pembatas itu siapa zatnya, apakah H2, apakah O2, apakah H2O, dan juga disuruh menentukan massa uap air yang terbentuk. Nah, ini H2O ini yang terbentuk setelah bereaksi itu berapa gitu. Selanjutnya, tentukan zat dan massa yang bersisa dari reaksi tersebut. Nah, yang pertama kali harus kita cari itu adalah konsep mol dulu ya. Molnya masing-masing zat dulu. Nah, ini mol bagaimana cara menghitung mol itu sudah saya bahas secara detail itu di video saya. Saya taruh linknya di atas ini ya dan juga di deskripsi box. Kalian harus lihat terlebih dahulu. Oke. Jadi yang pertama kita harus tahu molnya terlebih dahulu masing-masing zat. Nah, di sini akan ada gas hidrogen dan juga ada gas ada oksigen. Ya. Nah, ini kita cari dulu molnya. Kita cari molnya dulu H2 ya. Nah, jadi yang konsep mol yang berhubungan dengan massa atau gram itu apa sih? Nah, itu adalah gram. Saya tulis aja G ya, biar cepet ya. Gram per mr. Nah, oke. Gramnya berapa di sini? H2 itu 4. Nah, kemudian mr-nya berapa? Mr-nya dari hidrogen di sini di sini AR-nya itu ARH itu 1 ya. Itu 1, kemudian AR-nya O itu adalah 16. Nah, jadi di sini kan hanya kan 2 tuh senyawa. Kita kan mau cari ini, molnya ini. Nah, ini kan di sini hanya kan 2, berarti 2 kali AR-nya H. Berapa? 2 kali 1. Berarti 2. Jadi 4 dibagi 2 itu 2. 2 mol. Itu punyanya H2. Nah, selanjutnya kita cari molnya juga si oksigen. Nah, molnya si oksigen kita cari juga. Molnya oksigen itu berapa? Nah, sama di sini kan dia 64 ya. Nah, 64 berarti kita pakai rumus ini juga gram ya, gram per mr. Gram per mr. Nah, gramnya adalah 64. Kita tulis aja 64. Dibagi dengan MR. MR-nya siapa? Ya MR-nya ini. Kan kita mau cari oksigen. O2. O-nya kan jumlahnya 2 tuh. Berarti kita tuliskan di sini 2. O-nya jumlahnya 2. Makanya di sini terus 2. Dikali dengan AR-nya O. Di sini sudah diketahui 16. Berarti 64 dibagi dengan ini 32. Berapa? Sama ya. 2 mol. Ini punyanya O2. Nah, setelah cari seperti ini, baru kita bisa menjawab yang A. Yang A itu disuruh mencari siapa sih reaksi pembatasnya. Nah,
simbolnya atau tandanya kalau dia reaksi pembatas itu kita pilih nilai yang kecil. Gimana sih cara mencari nilai yang kecil? Caranya seperti ini. Ini reaksi pembatas itu saya singkat dengan PP ya. Boleh ya saya singkat dengan PP ya, reaksi pembatas. Nah, kita cara cari PP itu dengan membagi mol ya, molnya senyawa itu dibagi dengan koefisien. Saya singkat gini ya, koef gitu ya. Nah, kita cari dulu PP-nya si H2. Di sini molnya berapa? 2. Nah, kan ini mol ya, dibagi dengan koefisien. Koefisiennya H2 itu mana? Koefisien itu mana sih ini loh? Angka yang di depan itu adalah koefisien. Jadi ini koefisiennya adalah 2. Jadi tinggal 2 dibagi 2 itu berapa? 1. Ini punyanya si H2. Kemudian kita juga cari reaksi pembatas atau PP-nya si O2. Kan kita mau menentukan yang mana yang kecil. Yang kecil nanti sebagai reaksi pembatas gitu. Nah, ini sama juga mol sama kayak itu ya, yang di H2. Mol ini ya dibagi dengan koefisien. Nah, koefisien molnya berapa sih ini? Atasnya sudah ada tuh 2. Nah, kemudian koefisien dari O2 berapa? Kita lihat di sini. Oh, ternyata dia di sini tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, artinya dia koefisiennya itu 1. Kalau di angka di depan seperti ini, itu tidak ada apa-apa, berarti dia 1. Jadi tinggal ini di sini 1. 2 bagi 1 berapa? 2. Nah, kita bandingkan tuh 1 sama 2. Ini lebih kecil yang mana? Otomatis lebih kecil yang 1 ya. Jadi pilih yang apa? Pilih yang kecil. Nah, yang kecil itu 1. Nah, ini pun 1 itu punya siapa? H2. Berarti kalau gitu yang A ini jawabannya, tentukan zat yang berperan sebagai reaksi pembatas, itu zatnya adalah H2. Ini jawabannya. Jadi tahu ya, dia triknya itu adalah pilih yang kecil. Pasti kalau dia pilih, kalau kalian pilih nilai yang paling kecil, itu pasti nanti dia akan habis bereaksi. Jadi pilih nilai yang paling kecil karena pasti habis bereaksi. Dengan demikian diketahui reaksi pembatasnya itu adalah H2 gitu. Kemudian kita cari yang B ya. Kita cari yang B. Oke. Yang B ini tentukan massa uap air yang terbentuk. Caranya adalah kita tulis dulu reaksinya ini ya. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, setelah itu kita tuliskan di sebelah kiri ini M, R, dan S. Apa sih MRS? MRS ini itu sangat terkenal sekali dalam kimia, di mana M itu adalah mula-mula ya. M itu adalah mula-mula. R itu adalah yang bereaksi, dan S itu adalah yang sisa. Nah, selanjutnya kita tuliskan, ini semuanya dalam bentuk mol ya nanti ya. Nah, kita tuliskan tuh tadi mula-mulanya molnya H2 berapa sih? Tadi itu molnya H2 itu 2, ya kan? Tadi kan 4 dibagi dengan 2 kali 1 kan AR-nya. Nah, ini 2 mol. Oke, bukan PP tadi ya. Kalau PP tadi kan 1. Nah, ini molnya. Nah, O2 tadi berapa? Juga 2 mol. Nah, yang
berperan sebagai reaksi pembatas tadi siapa? H2 kan? Nah, berarti kita gunakan H2 itu sebagai reaksi pembatas. Artinya seperti ini lebih gampangnya. Kita pakai yang ini, yang H2 ini. 2 ya, 2. Kita mau cari ini tuh. Di sini tuh berapa? Di sini berapa? Yang bereaksi itu berapa? Kita mau cari ini. Nah, cara mencari yang di sini, yang bereaksi berapa itu dengan menggunakan reaksi pembatas. Nah, caranya berapa sih yang di sini itu gini. Ini 2 mol, ya, 2 mol itu untuk 2 koefisien. Ya, 2 mol itu untuk 2. Nah, berarti kalau sekarang ini di sini untuk 2 mol itu juga 2. Untuk 2 koefisien juga 2. Nah, sekarang kita lihat di sini, koefisiennya berapa? 1. Nah, kalau 2 itu, kalau 2 mol untuk 2, ya, atau gini aja, 2 mol itu untuk 2 orang. Nah, karena di sini 1, berarti berapa mol untuk 1? Untuk 1 orang itu berapa mol? Nah, kalau dua orang kan 2 mol. Kalau nih ya, 2 orang kan 2 mol. 1 orang, 1 di sini kan 1. Itu berapa mol? Itu adalah ya 1. Kalian nggak usah peduliin ini ya, karena kita sudah di R. Nah, 2 mol. Sekarang yang ini 2, berarti juga untuk 2 orang juga 2 mol. Oke, tinggal ini kita kurangkan 2 kurangi 2 habis ya. Kemudian 2 dikurangi 1 itu 1 ya, 1 mol ya. Kemudian ini di bagian sisa. Kemudian ini kan nggak ada yang dikurangi. Nah, jadi gini tinggal aja kita tuliskan mol gini. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa mol sih H2O-nya. Nah, di B kan kita ditanya massa H2O. Massa uap air yang terbentuk. Ternyata di sini 2 mol. Nah, belum selesai nih. Ini kan baru 2 mol yang ditanyakan massa. Berarti kita harus ubah 2 mol ini itu dalam massa. Nah, kita gunakan konsep mol lagi yang kemarin. Nah, jadi mol yang berhubungan dengan massa apa sih? Mol itu sama dengan gram, saya tulis G aja ya biar cepat, per mr. Nah, gramnya yang molnya berapa ini? 2. Masukkan sini. 2. Gramnya yang dicari. MR-nya berapa sih MrH2O ini? Ini MR-nya. Nah, tadi diketahui ya bahwa AR-nya H itu 1, kemudian O itu 16. Nah, berarti kalau kita cari MR-nya H2O, nah berarti gimana caranya? Ini hanya ada 2, berarti 2 kali AR-nya H. Berapa AR-nya H? 1. Ditambah O-nya ada berapa? 1. Dikali dengan 16. AR-nya O. Berapa ini? 18. Berarti kita masukkan ke sini 18. Sehingga kalau kita mencari gram itu tinggal dikalikan 2 dikali 18. Berapa hasilnya? 36 gram. Selesai. Yang B jawabannya 36 gram. Nah, gitu. Itu ya. Kemudian yang C kita lihat. Tentukan zat dan massa yang bersisa dari reaksi tersebut. Nah, kita lihat nih di bagian S-nya, kan S itu sisa. Nah, ini kita lihat ini S yang bersisa itu mana? Yang bersisa ini kan hasil ya, jadi kita nggak usah lihat ini, tinggal kita lihat ini. Ini habis, yang ini sisa, berarti ada 1 mol O2 yang tersisa, berarti tentukan zat yang sisa. Berarti jawabannya ini adalah zatnya itu adalah zat O2. Kemudian massa, berapa mol massa O2? Mohon maaf, berapa massa dari O2 yang sisa tersebut? Itu kan 1 mol ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, yang C tadi ya. Di sini kan zatnya ini O2 yang bersisa 1 mol ya. Nah,
disuruh mencari massa dari O2 dari 1 mol tadi. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus mol sama dengan gram per mr. Nah, molnya tadi 1, kemudian gramnya yang kita cari. MR-nya berapa? O2. Tadi AR-nya O itu 16 ya, jadi 2 kali 16 itu 32. Sehingga gramnya itu adalah 1 dikali 32. Sama dengan 32 gram. Selesai. Nah, jadi gini ya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan untuk kalian dan juga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian juga bisa request video materi apa yang akan harus saya bahas, yang harus saya buatkan video. Silakan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.